Ya oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat herois? Jangan lupa untuk subscribe ya. Ya kalau bagi kalian yang ingin donasi, tinggal di scan aja di sini ya. Langsung aja bisa melakukan donasi ya kepada saya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Tentunya Sumpah Pemuda ini merupakan sejarah Indonesia. Karena ini adalah hari Senin, materi kita tentang bela negara, maka kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda karena di beberapa pertemuan waktu lalu kita sudah membahas tentang Budi Utomo atau sejarah Budi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah Sumpah Pemuda. Nah, ya di tahun 1928. Kalau kita lihat di Wikipedia ya, di sini Sumpah Pemuda adalah tonggak yang utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda itu lahir pada Kongres kedua ya. Kongres kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan juga 28 Oktober tahun 1928. Makanya Sumpah Pemuda itu 1928 ya, seperti itu. Di mana lokasinya berada di Jakarta tentunya. Dulu bahasanya adalah Batavia ya, atau Jakarta. Latar belakangnya sih kalau dari Sumpah Pemuda itu banyak walaupun berbeda-beda gitu kan ya, mereka ingin menjadikan satu kesatuan dengan latar belakang suku, ras, agama yang berbeda-beda. Mereka tetap ingin memiliki satu tujuan, yaitu kebangkitan nasional Indonesia. Ya, jadi Sumpah Pemuda adalah awal dari terbentuknya kegiatan atau kebangkitan nasional Indonesia. Organisasi perjuangan kemerdekaan umumnya bersifat kedaerahan dan berjalan sendiri-sendiri. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, maka semangat kedaerahan melebur menjadi satu kesatuan. Titik awal untuk Indonesia merdeka. Jadi dulu itu sebelum adanya Kongres kedua itu mereka merasa organisasi yang dibuat itu ya untuk kemajuan masing-masing aja gitu, tanpa tanpa secara keseluruhan bangsa Indonesia, tanpa secara keutuhan bangsa Indonesia yang seperti saat ini. Dulu itu masih sendiri-sendiri lah bahasanya. Oh, saya ini wilayah sini, udah saya memperjuangkan wilayah sini aja. Oh, saya wilayah sini, udah saya memperjuangkan wilayah sini aja. Nah, dengan terbentuknya Sumpah Pemuda di Kongres kedua ini yang lahir pada tanggal 28 Oktober ini, gitu kan, itu menjadi satu misi, yaitu untuk kebangkitan nasional bangsa Indonesia tentunya. Pidato dari Muhammad Yamin itu di dalam Kongres 2 yang menyatakan kalau persatuan itu harus dibangun atas kesamaan bahasa yang tunggal gitu. Jadi dulu itu banyak menggunakan bahasa Melayu, tapi lama-kelamaan berubah, bahasa Melayu itu mulai disempurnakan, akhirnya menjadilah bahasa Indonesia tentunya. Nah, yang kalian lihat di sini di belakang ini adalah sedikit karikatur museum. Nah, yang mana karikatur museum ini ada di mana? Ada di rumah mahasiswa yang sekarang menjelma atau berubah menjadi Museum Pemuda Sumpah Pemuda. Ini ya. Sumpah Pemuda diikrarkan di gedung Indonesische ya, Indonesische Club Gibau, yaitu di Jalan Keramat Raya nomor 106, yang mana disinilah lokasi tempat pembacaan Sumpah Pemuda diikrarkan. Nah, ini sedikit koleksi gambar kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ini sedikit saya geser. Di situ ada gambar-gambar koleksi yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Kurang lebih mungkin kongresnya seperti ini ya yang terjadi ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah gambarnya. Lalu apa sih gitu kan ya? Isi Sumpah Pemuda ya. Nah, yang muncul dari kongres tersebut yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia.
Ini menggunakan bahasa ejaan dari Van Ophuijsen ya. Nah, ini adalah jenis ejaan bahasa Indonesia dengan kata-kata bahasa Melayu gitu, yang bisa dimengerti oleh bangsa Belanda. Nah, seperti itu ya. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, seperti itu ya. Berdasarkan Kongres kedua, bahasa Indonesia sudah disepakati ya. Sekarang kita lihat sedikit cuplikan dari televisi edukasi ya. Di sini kamu akan melihat sedikit ringkasan daripada video atau daripada materi yang sudah saya jelaskan saat ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk di like ya. Kalau mau donasi bisa langsung di sini ya, di sebelah saya tuh ya, di sebelah saya donasi, kamu bisa langsung scan aja gitu kan, nanti akan muncul lalu kamu donasi saja. Oke, kita mulai videonya. Lima fakta unik dari Sumpah Pemuda. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Itulah inti Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa. Tapi tahukah teman-teman, ada sejumlah fakta seputar Sumpah Pemuda yang menarik untuk kita ketahui. Ayo kita cari tahu sama-sama. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingan persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Nah, jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwa Sumpah Pemuda itu sebenarnya latar belakangnya ya, itu berbeda-beda ya, baik secara suku, baik secara ras, maupun agama itu memiliki perbedaan. Tapi mereka semua menyadari bahwa kita itu harus bangkit, yaitu satu tujuan gitu kan, untuk kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Nah, disinilah awal mula kebangkitan nasional Indonesia. Sejak awal abad ke-20, organisasi perjuangan kemerdekaan umumnya masih bersifat kedaerahan dan berjalan sendiri-sendiri. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, semangat kedaerahan itu pun melebur menjadi satu kekuatan. Masa ini menjadi titik awal bangkitnya kesadaran nasional untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pidato Muhammad Yamin dalam Kongres Pemuda II menyatakan bahwa persatuan harus dibangun atas persamaan bahasa yang tunggal. Yamin menganggap bahasa Melayu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Yamin menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku harus dipersatukan dengan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Di tengah pidato Sunario yang sedang berlangsung, Muhammad Yamin mendekati Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito. Yamin kemudian memberikan secari kertas sambil berbisik, "Saya punya rumusan resolusi yang lebih elok." Sugondo kemudian membaca rumusan tersebut dan tersenyum kepada Yamin. Para peserta kongres pun menyetujui rumusan itu dan tercetuslah naskah Sumpah Pemuda yang menjiwai semangat perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda diikrarkan di Gedung Indonesise Klub Gebau di Jalan Kramat Raya 106. Tempat pembacaan Sumpah Pemuda itu sebenarnya rumah kos pelajar sekolah Nah, jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwa Sumpah Pemuda itu akhirnya diikrarkan di mana? Yaitu di Gedung Indonesische Klub Gebau Jalan Kramat Raya nomor 106 gitu ya. Jadi diikrarkannya itu di rumah itu, dan ternyata rumah tersebut adalah rumah kos mahasiswa Dr. Pribumi. Di rumah
para pelajar sering berdiskusi tentang masalah sosial politik dan Oke, jadi kata kunci yang pertama, kalian perhatikan, kalian dengarkan ya. Kata kunci yang pertama adalah 1928. Jelas? 1928. pergerakan nasional hingga akhirnya mencetuskan ide pelaksanaan Kongres Pemuda 1 dan 2. Kini rumah itu dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Apakah teman-teman sudah pernah mengunjunginya? Oke, jelas ya. Sangat rinci sekali saya rasa, dan saya rasa sangat cukup sekali untuk bela negara pada pertemuan kali ini. So, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah saya berikan untuk menambah nilai ya, tentunya nilai kalian. Terus melihat video ini tentunya menambah edukasi kalian. Jadi kata kunci yang kedua adalah terima kasih. Oke, kata kunci yang kedua adalah terima kasih. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.